Mimpi buruk menggelayuti para ilmuwan asal Amerika Serikat usai Presiden Donald Trump memangkas besar-besaran pendanaan federal untuk penelitian ilmiah. Padahal Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai kekuatan ilmiah terbesar di dunia karena begitu royalnya pemerintah memberikan dana untuk ilmuwan. Bagi seluruh negara dan universitas di dunia, ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk menampung ilmuwan Amerika Serikat. Australia, Perancis, dan Kanada menjadi 3 negara yang mungkin bisa dijadikan alternatif bagi para ilmuwan untuk melanjutkan penelitiannya. Meski demikian, bukan hal mudah untuk berpindah dari Amerika Serikat ke negara lain. Akan seperti apa nasib para ilmuwan Amerika Serikat kelas dunia yang disia-siakan oleh Trump itu? Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu sebesar apa dana yang digelontorkan pemerintahan federal Amerika Serikat untuk penelitian ilmiah selama ini. Kita ambil contoh dari anggaran tahun fiskal 2024 Amerika Serikat yang diusulkan oleh pendahulu Trump, Presiden Joe Biden. Pada 9 Maret 2023, Biden mengusulkan dianggarkannya dana untuk penelitian dan pengembangan sebesar 209,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.399 triliun rupiah. Angka itu lebih besar 4,4% dibanding anggaran tahun fiskal 2023. Pendanaan itu ditujukan untuk penelitian berkelanjutan yang dilakukan satu lembaga, multilembaga, dan inisiatif baru. Ada 8 lembaga pemerintah yang menerima pendanaan dari federal. Pertama, Departemen Pertahanan. Kedua, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Ketiga, Departemen Energi. Keempat, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional atau NASA. Kelima, Yayasan Sains Nasional. Keenam, Departemen Perdagangan. Ketujuh, Departemen Pertanian. Dan kedelapan, Departemen Urusan Veteran. Amerika Serikat bahkan sudah menginvestasikan dana besar untuk penelitian ilmiah di universitas dan lembaga federal, bahkan sejak Perang Dunia Kedua. Pada tahun 2023, Amerika Serikat tercatat mendanai sekitar 29% penelitian dan pengembangan dari seluruh dunia. Pendanaan itulah yang kemudian mendorong Amerika Serikat menjadi kekuatan ilmiah terbesar di dunia. Berkat pendanaan yang besar itu juga, Amerika Serikat berhasil menemukan ponsel, internet, pengobatan kanker, jantung, stroke, dan penemuan termutakhir lainnya. Namun semua itu berubah menjadi gelap ketika Presiden Donald Trump kembali berkuasa sejak 20 Januari 2025 lalu. Trump dan pemerintahannya menganggap anggaran pemerintah federal untuk pengembangan sains sebagai pemborosan dan inefisiensi. Seperti apa pemangkasan yang dilakukan Trump? Trump sudah melakukan pengurangan staf dan ilmuwan di seluruh lembaga federal. Pemerintah Amerika Serikat juga sudah memangkas dana hibah untuk Yayasan Sains Nasional, Institut Kesehatan Nasional, dan NASA. Dana penelitian untuk sejumlah universitas swasta pun telah dipangkas. Gedung Putih mengusulkan pemotongan anggaran Institut Kesehatan Nasional sebesar 40%, sementara 55% untuk Yayasan Sains Nasional. Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai menyebut Trump akan meninjau kembali proyek penelitian yang dianggap pemborosan. Selain lembaga penelitian federal, sejumlah universitas juga telah membekukan perekrutan, memberhentikan staf, dan berhenti menerima mahasiswa pasca sarjana baru. Dan yang paling kontroversial adalah keputusan Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional baru pada Kamis 22 Mei 2025. Larangan itu tertuang dalam surat Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang ditujukan langsung kepada Presiden Harvard, Alan Garber. Beruntung, Hakim Federal menangkis larangan itu dan Harvard masih punya waktu 2 pekan untuk membela posisinya. Trump menuding 31% mahasiswa Harvard berasal dari luar negeri dan beberapa di antaranya dari negara yang bermusuhan dengan Amerika Serikat. Ia menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak menjadi masalah bila ada mahasiswa asing di Harvard. Hanya saja, jumlah mahasiswa asing itu tidak boleh lebih besar dari jumlah mahasiswa asal Amerika Serikat. Sebab Trump menilai dengan jumlah besarnya mahasiswa asing tidak mendatangkan keuntungan bagi pihak Harvard.
with. I'm not going to have a problem with foreign students, but it shouldn't be 31%. It's too much because we have Americans that want to go there and to other places, and they can't go there because you have 31% foreign. Now, no foreign government contributes money to Harvard. We do. So why are they doing so many? Number one. Number two, we want a list of those foreign students and we'll find out whether or not they're okay. Sebelum keluar larangan itu, Trump juga sudah membekukan dana federal sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37 triliun rupiah untuk Harvard. Pelarangan dan pemangkasan anggaran itu disinyalir berkaitan dengan ketegangan berkepanjangan antara Harvard dengan Trump. Ketegangan bermula ketika Harvard mengkritik kebijakan Trump terkait hak sipil dan kebebasan akademik. Langkah Trump itu tak hanya menuai protes dari dalam negeri, namun juga luar negeri. Banyak lembaga luar negeri yang khawatir akan nasib kolaborasi mereka dengan para ilmuwan Amerika Serikat. Meski demikian, hal ini lantas menjadi kesempatan emas bagi negara-negara selain Amerika Serikat yang membuka lebar-lebar pintu bagi ilmuwan berbakat Amerika Serikat. Di Kanada, mereka memiliki program Canada Leads yang bertujuan untuk membina ilmuwan inovator baru dengan mendatangkan peneliti biomedis pemula. Lalu, Universitas A. Marseille di Prancis juga memiliki program bernama Tempat Aman untuk Sains sejak Maret 2025 lalu. Dari laporan sementara, 139 dari 300 aplikasi yang masuk ke program itu, semuanya berasal dari ilmuwan Amerika Serikat, termasuk para peneliti kecerdasan buatan dan astrofisikawan. Pada April 2025 lalu, Australia juga memulai program bernama Daya Tarik Bakat Global yang menjanjikan gaji kompetitif serta program relokasi. Uni Eropa juga tengah menggagas inisiatif kebebasan penelitian ilmiah menjadi hukum tetap dan menggelar program Pilih Eropa untuk Sains. Institut Genetika, Biologi Molekuler dan Seluler Prancis juga mengalami peningkatan pendaftar sebanyak 2 kali lipat dari Amerika Serikat. Program keunggulan Lise Meitner yang berasal dari Jerman juga mengalami kenaikan pendaftar asal Amerika Serikat hingga 3 kali lipat. Global Emerging Science Practice di Inggris juga mengalami kenaikan 23 hingga 35% pelamar dari Amerika Serikat. Meski kesempatan di luar Amerika Serikat luas, namun belum tentu para ilmuwan segera berbondong-bondong meninggalkan Amerika Serikat. Pasalnya, dari sisi universitas saja, setidaknya butuh waktu berbulan-bulan untuk meninjau aplikasi dan menyalurkan dana penelitian. Para peneliti pun belum tentu bisa mengubah hidup mereka dengan mudah. Ada kendala-kendala seperti keterbatasan bahasa, pengaturan pengasuhan anak atau pengasuhan orang tua, serta perbedaan program pensiun nasional. Praktis, tidak mudah juga bagi peneliti Amerika Serikat untuk melanjutkan proyek mereka di luar negeri. Trump dan pemerintahannya telah menyanyiakan bakat kelas dunia dari para peneliti berbakat. Tak hanya merugikan para ilmuwan dalam negeri, langkah Trump itu turut mempengaruhi negara-negara yang terdampak dan terlibat dalam berbagai program penelitian di Amerika Serikat. Kira-kira akan seperti apa nasib para ilmuwan Amerika Serikat ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.